Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Keluarga? Pak Dep, Gimana? alhamdulillah keluarga saya sehat. Keluarga Pak Dep gimana? Alhamdulillah keluarga saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Iya. Lagi sibuk ya Bu Erma? Enggak, kebetulan saya yang ini nih. Terima kasih banyak. Kemarin WA saya keterima apa enggak nih Pak? Iya makanya saya kesini. Iya. Saya baca WA dari Bu Erma. Bu Erma katanya meminta saya untuk jadi observer ya. Iya betul Pak Dep. Nah, kalau boleh tahu observer apa nih? Ya kebetulan ada beberapa guru nih sini, satu orang guru ingin melakukan coaching kita ya pelaksanaannya. Oleh karena itu kan kami butuh sekali ya observasi untuk proses penilaian dan evaluasi yang kami lakukan gitu loh. Makanya saya mau minta bantuan Pak Dep nih untuk menjadi observer kira-kiranya bagaimana gitu. Boleh sih ya, tapi mungkin nanti ada rubrik penilaiannya Bu Erma ya. Siap. Oke, nah pertama itu nanti rubriknya ada prasupervisi ya Bu Erma. Baik. Ada observasi, lalu ada pasca percakapan. Siap Pak. Pra percakapan itu yang pertama prasupervisi ya. Siap. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, Baik. kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Baik Pak. lalu menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin observasi, lalu yang keempat menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik. Oke, baik itu mungkin Bu Erma penyampaian saya tentang nanti apa saja yang akan saya amati dalam kegiatan coaching Bu Erma nanti ya. Siap Pak. Silakan. Pak siapa ini ya Bu? Ibu Saada. Ibu Saada. Maka silakan dipanggil saja. Mohon izinnya Pak ya, saya Enggak, memanggil beliau. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak luangkan. Saya coba WhatsApp dulu ya Pak ya. Boleh. Ya, baik, kita tunggu sebentar, kehadiran beliau sudah saya kirim. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Siti Saada. Bu ya, damang Ibu. Alhamdulillah. Mangga Bu Calik mangga. Aduh. Iya, Ibu. Sehat Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya, aduh terima kasih banyak. Tadi WA-nya nyampe Iya, ya Bu ya. langsung saya kesini, kebetulan kan dari kemarin saya pengen cepat-cepat ketemu Ibu gitu. Iya, saya tuh ingat kan kebetulan kemarin sempat bisik ya Bu ya, pas saya di jalan Bu ada yang ingin disampaikan. Nah kebetulan kan ini dalam proses pelaksanaan coaching bagus sekali saya mengundang Pak Depri nih Bu. Mohon izinnya Bu, kebetulan karena untuk bukti dan dokumentasi sebelumnya mohon izin Bu pembicaraan yang ingin Ibu sampaikan ke saya, apakah diizinkan saya mendokumentasikannya? Oh, berupa apa Bu dokumentasinya? Video Bu mungkin, iya. Merekam gitu ya? Iya, tapi artinya tidak mengubah esensi Ibu untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi jangan sampai terhambat ya Bu ya. Oh, Apa gitu. adanya saja biar Iya. berjalan saja. Iya, boleh Bu, mangga. Nggak Siap. apa-apa. Terima kasih ya Bu ya. Mangga, Bisa mangga, Bu. izin rekam ya Mangga, Bu ya. mangga. Pak mangga direkam silakan. Ya. Baik Ibu nih kita mulai ya Bu ya. Mangga, Bu. Ya Allah, saya sampai teringat semalam Bu. Betul. Ada apa Iya, ya kan di dari Ibu kemarin Saada. saya kan ketemu Ibu, Bu. Iya. Iya. Kira-kira nih apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya dalam pertemuan kali ini kira-kira? Sebelumnya saya terima kasih dulu Ibu ya sudah menyempatkan waktu dan saya diberi kesempatan gitu bisa langsung apa ya mengeluarkan unek-unek saya lah ke Ibu gitu ya. Jadi ini begini Bu, saya itu udah dari 3 bulan berjalan lah sebetulnya saya pendam gitu permasalahan saya ini, tapi saya tidak menemukan solusi apa-apa dengan saya memendam gitu Bu dengan permasalahan ini. Ya Ibu, seperti yang Ibu ketahui kan di sekolah ini ada 2 guru yang mendaftar CDP Bu ya, saya dengan Ibu Rani, dan ketika hasil pengumuman kan ternyata saya yang gol lah begitu ya Bu, dan sekarang sudah menjalani. Namun yang saya rasakan ini Bu selama 2 bulan 3 bulan terakhir ini, nampaknya di tubuh Rani itu ada sedikit perasaan tidak enak lah begitu juga yang saya lihat gitu dari gerak-gerik dan lain sebagainya. Sebetulnya saya juga merasa kurang nyaman Bu dengan situasi seperti ini, sehingga jujur saja Bu saya lebih betah. Ya saya kurang betah ada di kantor lah ketika keberadaannya itu agak memusik saya lah seperti itu Bu.
bagaimana ya Bu ya? Aduh, ini dilematis ya Bu ya. Iya. Memang kalau urusannya keperasaan kadang di luar nalar ya Bu ya. Iya. Kebetulan sensitivitas kalau ibu dengan ibu guru yang Nah, lain kan mungkin tinggi begitu. sekali gesekannya. Iya. Jadi mungkin bisa saya ambil tadi yang apa ibu sampaikan, mungkin lebih berpotensi pada sikap secara sosial ya Bu ya, dari rekan yang memang mungkin saat ini belum diberikan kesempatan untuk guru penggerak Betul. gitu kan. Jadi akhirnya ibu merasa tidak nyaman dengan proses seperti ini. Mungkin ada timbul kekecewaan dan lain dari Ibu Rani tadi. Betul. Nah, setelah ibu sampaikan ini, kira-kira nih kalau boleh tahu, kan kita sudah tahu ya masalahnya tentang perasaan ibu ataupun perasaan Ibu Rani. Kita kan nggak tahu nih sisi yang mana, kan tidak ada yang salah di salah satu Iya, bagian. iya betul. Nah, kira-kira dengan pembicaraan ini tujuan apa yang ingin ibu capai? Ya yang jelas saya ingin normal aja seperti biasanya gitu Bu, tidak ada saya CGP yang lulus sehingga merasa di nomor satukan oleh teman-teman, oleh ibu kepala sekolah. Mohon maaf ya, barangkali Bapak pengawas juga sering mengeluh-elukan lah bahwa CGP itu sepertinya seperti apa, sehingga saya menjaga perasaannya dia, ada perasaan tidak enak lagi ke sayanya begitu, seperti itu Bu. Saya ingin dengan pertemuan ini saya pertama diri saya sendiri merasa nyaman Bu dengan keberadaan saya di CGP dan keberadaan saya di sekolah, dan saya juga bisa berinteraksi senormal mungkin dengan teman-teman begitu Bu. Luar biasa sekali sebetulnya ya pribadinya Bu Siti Syahada ini, saya salut sekali. Artinya ketika di posisi yang memang diberi kesempatan tetap merasakan perasaan temannya. Namun sejauh ini untuk menjaga kenyamanan hati nih, menurut Ibu Siti Syahada apa yang bisa dilakukan ke arah sana? Awal-awal sih Bu, saya sebetulnya tidak mengungkit-ungkit Bu tentang kegiatan di CGP seperti apa. Kalau di antara tempat ngobrol itu ada beliau, saya tidak pernah mengutip-utip kegiatan CGP seperti ini, karena itu tadi saya merasa takut dia tersinggung. Tetapi Bu, lama-kelamaan saya berpikir ini kan saya ilmu. Sebetulnya barangkali ketika saya ingin menyampaikan juga siapa tahu dia merasa terpanggil lagi untuk mendaftar dan Bu gitu. Ketika angkatan 89 juga beliau tidak mendaftar Bu, dengan kendala ya ada kekecewaan yang masih tersisa ketika angkatan 7 beliau tidak lulus seperti itu. Jadi sebetulnya saya udah pernah mencoba Bu mengajak dia ketika angkatan 8 daftar lagi seperti itu Bu. Tapi ya seolah-olah dia sepertinya ya agak mengacuhkan lah dan menyepelekan. Wah dulu juga saya nggak angkatan tahap 2 nggak lulus seperti itu. Jadi ya mungkin sayanya sendiri yang sensitif atau bagaimana ya Bu. Aduh gitu. Emang dari awal itu kalau udah rasa ibu-ibu ya sudah ya agak sulit memang, tapi kan tidak menutup diri, artinya upaya yang Ibu Siti Syahada sebetulnya sudah bagus sekali. Cuma mungkin kan belum tepat untuk posisi yang kemarin. Nah kira-kira nih kan kalau kecewa itu kan dalam kadang ya rasanya. Kira-kira hal apa lagi nih yang akan Ibu Siti lakukan nih untuk tetap menggugah semangatnya Ibu Rani agar kekecewaan yang kemarin itu tidak membekas di hatinya, bahkan memberikan dorongan ya ke Ibu Siti, bahkan dianya juga memiliki dorongan yang luar biasa. Jadi langkah apa? Sebetulnya pernah Bu, saya coba datangkan teman-teman sekelompok saya Bu ke sekolah gitu, dan kebetulan saya berkebun di kelas beliau Bu. Maksudnya saya ingin menunjukkan kepada dia bahwa oh ternyata kegiatan CGP itu fun ya gitu, tidak melulu di kelas, di belakang meja, di depan laptop gitu. Kita berkumpul dengan teman-teman di kelasnya, dengan kelompok saya, dan ya setidaknya dia memang sempat melihat gitu, oh gitu ya. Jadi saya ingin meminta ke dia untuk mengamati saja gitu, tanpa saya harus memerintah coba tuh kegiatan seperti itu Bu. Itu sudah saya lakukan dan insya Allah sih kayaknya udah ada pengaruhnya sedikit begitu Bu. Iya. Berarti kan sudah nampak kelihatan usaha Bu Siti ini berhasil sebetulnya. Jadi kan sudah dimulai betul proses Bu. perubahannya. Berarti kan mungkin tinggal menindaklanjuti ini langkah-langkah spektakuler dari Bu Siti ke depannya. Yang penting kan sudah ada buka hati dari beliau. Nah, untuk langkah spektakuler ke depannya nih kira-kira yang
langsung mengena ke Ibu Rani sehingga hatinya yang sudah mulai dibuka ini bisa lebih tajam lagi memiliki semangat. Apalagi nih kira-kira langkah Bu Siti? Saya itu Bu sebetulnya ingin tolong Ibu juga nih. Bagaimana nih Bu kalau misalnya Ibu selalu kepala sekolah, ya walaupun tidak langsung tertuju ke si Ibu Rani gitu, Ibu mungkin bisa mengumpulkan semua guru dan semua guru itu dibina bagaimana semua mengerjakan esai di CGP angkatan ke-10 yang akan dibuka nanti gitu Bu. Sehingga kalau menurut saya sih Bu, dia itu punya potensi Bu untuk bisa lulus lagi di tahap 1 ya. Sehingga keinginan saya ini selain dia mendaftar lagi, guru-guru yang lain juga mendaftar dan tidak nampak seperti terfokus ke dia yang harus begitu Bu. Seperti itu keinginan saya, seperti itu Bu. Nah, bagus sekali. Berarti kita bisa buat dalam bentuk apa nih Bu kira-kira pertanyaannya? Bagaimana kalau dalam kegiatan rapat dinas besok mungkin yang sudah Ibu agendakan, sekaligus kita mengundang atau bagaimana Bu ya kalau pengawas untuk mengadakan coaching klinik lah Bu tentang pengerjaan esainya mungkin supaya dia merasa, dan dia juga sudah punya pengalaman kan Bu tentang pengerjaan esai. Waktu tahap 7 beliau lulus Bu di esai seperti itu. Baik, kayaknya ide yang bagus Bu. Nanti saya coba bantu menghubungi pengawas, saya koordinasi di bagian sayanya ya Bu ya. Nah, dari kalau misalkan saya mengikuti hal tersebut, kira-kira capaiannya dari 1 sampai 10 nih presentasinya, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa persen untuk mendapatkan semangat Ibu Rani dan teman-teman yang lain? Iya, sebetulnya kegiatan besok masih rada bingung ya Bu ya untuk mengukur kemampuan dan capaian yang sudah saya raih lah dari apa yang sudah saya lakukan. Mungkin saya masih di tahap 6 Bu. Tahap 6 ya? Ini betul. Baik, kalau di tahap 6 berarti dibutuhkan dong ya pencapaian untuk ke-10. Harapan kita kan sukses ya. Iya, betul. Nah, kira-kira kekuatan apa nih yang akan Bu Siti Syahadah keluarkan gitu kan untuk mencapai poin tersebut? Ya, semua rekan-rekan guru ini memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama, harapan saya dari Bu Siti Syahadah gitu. Iya, betul sekali itu Bu. Bagaimana ya Bu ya? Sebetulnya kalau menggali potensi atau kekuatan saya bagaimana meraih angka 10 itu, saya ada peluang lain nih Bu. Kebetulan di organisasi ya, di komunitas KKG Bu, beliau kebetulan kan salah satu pengurusnya juga, dan memang saya juga lebih leluasa sih Bu ketika saya berada di komunitas tersebut untuk mengetok-tokkan ilmu CGP-nya atau memberi masukan kepada teman-teman KKG untuk mendaftar, sehingga saya tidak kalau di sekolah ketika saya meminta beliau untuk atau memberi syarat untuk daftar seperti terpojok begitu kan Bu, karena saya sebagai relasinya kemarin kan. Tapi ketika saya di KKG saya pernah Bu beberapa minggu lalu lah gitu, saya sampaikan ketika angkatan 9 ya, gitu teman-teman saya curahkan gitu pengalaman saya di CGP luar biasa, saya senang kayak segala macam gitu. Ya mungkin kedepannya saya akan mencoba Bu kekuatan saya di komunitas itu untuk bisa membangun semangatnya dia kembali. Bagus sekali. Nah, tentunya kan itu pengalaman yang sudah pernah terrealisasi ya, bisa dikembangkan di sekolah kita nih untuk menggugah semangat teman-teman. Nah, kira-kira untuk mencapai itu, analisa Bu Siti nih, kira-kira terprediksi tidak hambatan atau gangguan yang mungkin akan dialami nih ketika pencapaian target tersebut? Bagaimana? Ada sih Bu, sebetulnya ketika saya baru tahu kemarin sebetulnya Bu, bahwa ternyata suaminya itu lulus Bu di angkatan 8 atau angkatan 9 gitu Bu. Dan kata-katanya sih dia akan membantu gitu ya. Jadi saya berpikir, waduh jangan-jangan ini menjadi hambatan dia untuk mendaftar di angkatan 10 karena suaminya lulus, sehingga katanya saya nanti harus membantu suaminya untuk ya mungkin menyelesaikan tugas atau bagaimana ya. Cuman saya sedikit kekhawatiran mengarah ke sana begitu Bu.
Jadi ada hal internal ya Ya. antara beliau dengan suami beliau. Betul. Nah justru berarti kan ini sebuah kendala ya Bu ya untuk membangun semangat Ibu Rani. Sedangkan Bu Syahada kan sedang berjuang ke arah sana nih. Betul. Nah kira-kira nih solusi dari masalah yang dihadapi, kemungkinan ya masalah yang dihadapi Bu Rani ini, Bu Syahada punya nggak cara yang jitu nih yang tepat? Yang pertama sih mungkin kalau ketika bulan punya semangat yang tinggi, mungkin kendala apapun akan terlalui dengan baik gitu ya Bu ya, termasuk dengan kendala ya katakanlah barangkali nanti ada suami yang minta untuk bantuan dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya akan lebih membangun semangatnya dia ya tentang motivasi bagaimana untuk bisa mendaftar dan lulus di tahap 1 dan tahap berikutnya. Seperti itu mungkin Bu. Bahkan bagus sekali ya kalau saya dengar perencanaan dan tindakan yang ingin Ibu lakukan. Nah kira-kira nih untuk mencapai tersebut rencana atau langkah Ibu kira-kira untuk mencapainya kapan bisa dilakukan? Mudah-mudahan ya semoga di bulan ini saya bisa laksanakan Bu dan bisa selesai di pembukaan tahap ke-10 dan goal dia bisa mendaftar di tahap ke-10 begitu Bu. Oh gitu ya, karena memang saya dengar juga pendaftaran yang angkatan 10 sudah mau dibuka ya Bu ya. Itu Bu. Nah Iya. berarti kan harus menjadi skala prioritasnya nih. Iya, Nah menurut Ibu berarti skala prioritasnya harus diutamakan di mana? Dari efektivitas waktu mungkin Bu ya, jadi saya mungkin akan lebih intens Bu ke beliau bagaimana dia semangat dan tetap berjuang lah begitu Bu. Kalau perlu sama-sama dengan suaminya di JGP walaupun beda tahapan, beda angkatan gitu maksudnya. Sekalian nih kalau misalkan sudah ada gambaran yang begitu bagus, strategi nyata untuk mencapai timing yang diharapkan gitu kan, sehingga tingkat keberhasilan pencapaiannya tercapai, kira-kira apa? Saya akan memanfaatkan di komunitas mungkin Bu. Komunitas Karena kalau di sekolah ya saya mau izin ke ibu dulu mungkin ya, dan barangkali teman-teman yang lain juga ya skalanya mungkin lebih kecil mungkin Bu ya, dan saya ada di komunitas yang mungkin lebih besar. Jadi saya akan mengadakan coaching klinik untuk semua pengurus dan anggota KKD Bu, terkait bagaimana cara mendaftar, bagaimana kisi-kisi mengerjakan esai mungkin di tahap 10 nanti seperti itu Bu. bagus sekali ya, berarti sudah jelas langkahnya sudah ada, strateginya sudah dapat. Nah kira-kira mengantisipasi gangguan yang tadi bagaimana ya kan Ibu? Itu kan tadi internal ya Bu ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan muatan-muatan motivasi di komunitas dan pasti mereka saling mendukung kan Bu ya, sebenarnya bukan saya searah ke teman-teman aja, pasti dari teman yang ini akan mendaftar, ini akan mendaftar juga mungkin saling menguatkan ya Bu ya, saya berharap begitu. Jadi mungkin saya ingin memanfaatkan itu saja Bu, supaya bisa terjalin lah semangat dari mereka semua begitu Bu. Iya berarti di sini peluangnya di komunitas ya Bu ya, jadi menumbuhkannya luar biasa ya, sehingga daya dukung dari teman-teman menjadi motivasi, yaitu yang Ibu sampaikan tadi. Nah kira-kira untuk membangun komitmennya bagaimana nih di antara teman-teman agar ketika program Ibu dijalankan semua berperan aktif gitu ya? Betul. Iya sih Bu, memang butuh komitmen ya Bu ya. Iya. Dan jelas Bu ya, apa yang saya cita-citakan ini terrealisasi begitu Bu. Jadi saya berkomitmen bahwa di angkatan 10 ini minimal semua guru yang ada di SD saya gitu Bu ya mendaftar, dan saya membuka diri siapapun itu yang ingin bukan memberi jawabannya, kita kisi-kisi lah. Ketika mengerjakan esai, poin pentingnya apa gitu, ketika akan wawancara, poin pentingnya apa yang harus dikedepankan, karena saya membuka diri, silakan gitu. Juga saya akan berupaya memanfaatkan media WhatsApp group mungkin Bu ya, untuk meneruskan pesan-pesan atau apa ya, kata-kata quotes lah begitu ya, biar mereka oh iya betul ini kesempatan begitu. Baik. Seperti itu. Nah selain tadi yang disampaikan ke Ibu nih, untuk suksesnya acara, Ibu kira-kira butuh dukungan apa lagi nih untuk kesuksesannya? Yang pertama sih pasti dukungan dari lingkungan sekitar dulu ya Bu ya, terutama dari mohon izin Ibu mungkinnya selaku kepala sekolah terus memberikan itulah Ibu ya barangkali supaya Ibu Rani ini tetap semangat, lalu
saya juga membutuhkan dukungan dari lingkungan keluarganya juga gitu, bahwa kegiatan CGP itu bukan hal yang akan menghambat pekerjaan utamanya, baik itu sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan seperti itu. Dan asal dia bisa membagi waktu, hati dan pikirannya, insya Allah semua bisa dilaksanakan seimbang lah begitu Bu. Betul. Insya Allah Bu, kalau dukungan dari saya kalau untuk proses perbaikan dan peningkatan kinerja ya selalu lah akan saya support. Nah tinggal mungkin saya perlu informasi dari Ibu nih untuk kegiatan acara ini, rencana tindak lanjutnya seperti apa dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Pertama kalau tadi dari Ibu, terima kasih Bu ya sudah mau bersama-sama lah gitu mensukseskan apa yang diceritakan oleh saya, dan juga yang berikutnya akan menghubungi Bapak Pengawas mungkin Bu supaya lebih kuat gitu ya Bu ya, dan saya akan undang di kegiatan komunitas saya, lalu memberikan arahan terkait rentang pendaftaran dan lain sebagainya. Jika perlu saya mengundangnya dengan tembusan Bapak Korwil mungkin untuk mereka datang gitu, untuk datang saja dulu gitu, tanpa ini akan ada coaching klinik, tanpa seperti itu Bu. Minimal ketika datang baru kita beri masukan, mudah-mudahan mereka terbangun lah motivasinya seperti itu. Luar biasa sekali, ini saya terus terang saja sangat tertarik sekali dan sangat mendukung. Mangga nanti Ibu tinggal tindak lanjuti kinerjanya seperti apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya memposisikannya. Nah dari hasil apa yang kita sampaikan hari ini nih yang Ibu kira-kira apa perasaan apa nih yang Ibu dapat dari hasil pembicaraan kali ini? Alhamdulillah Bu, jadi agak plong nih Bu ya, terkait dengan apa ya, perasaan galau lah begitu. Jadi saya galau aja bagaimana nih terkait dengan ya satu orang guru yang betul ya tadi apa yang Ibu sampaikan, ternyata kalau perasaan ibu dengan ibu itu sensitif ya Bu ya. Dan tadi kalau Ibu sampaikan juga bahwa wajar adanya dengan perasaan seperti itu ya Bu ya. Jadi ya ini merupakan apa ya, mengobati saya lah Bu dengan kegiatan seperti ini. Terima kasih banyak Ibu ya sudah meluangkan waktunya. Baik, ini kalau sudah terasa saya dengar Ibu Siti plong, senang kan, saya juga ikut senang gitu. Artinya tidak ada nih kendala, justru kan saya juga berharap semuanya bisa, kalau orang sudah bilang sauyunan ya, kita bisa bersama-sama. Kalau terjadi istilahnya berasa ada sesuatu yang ganjil ya kita selesaikan. Terima kasih banyak nih Bu Siti atas waktu yang istilahnya datang berkenan ke sini, kemudian keinginan untuk menyampaikan keluh kesah, karena kalau keterbukaan itu kan menyelesaikan masalah. Saya mungkin akan melihat nih prospek kedepannya atas apa yang Ibu Siti sampaikan gitu kan. Saya mungkin akan proaktif nanti mendukung kinerja yang ingin Bu Siti ada sampaikan. Terima kasih Ibu, ini saya sudah diberikan waktu kesempatan oleh Ibu dan berikan ketenangan lah oleh Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan ya semoga ada depan lebih baik lagi lah seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, mohon maaf saya kebetulan ada rapat. Iya, nggak apa-apa. Iya. Udah jam 12 juga. Terima kasih Bu ya. Selamat ya Bu Siti, sukses selalu. Enggak apa-apa. Stop dulu Bu. Bu Irma, Iya, Pak. alhamdulillah ya sudah selesai proses coachingnya ya. Iya Pak, betul. Oke, nah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Irma. Siap Pak. Yang pertama itu saya ingin menanyakan apa nih yang dilakukan pada saat coaching tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai belum? Menurut Bu Irma yang tadi melakukan coaching tadi. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Seperti yang tadi Bapak lihat langsung juga, mudah-mudahan jawaban saya sesuai dengan pengamatan yang Bapak amati ya. Insya Allah saya sudah memberikan sebuah bentuk kehadiran penuh untuk menyikapi sebuah permasalahan salah satu rekan guru di sekolah kami. Kemudian saya juga berusaha memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan pada pelaksanaan coaching itu sendiri. Kemudian saya juga ingin tadi sudah mencoba membangun sebuah kemitraan antara saya sebagai kepala sekolah dan
ibu guru yang ada di sini, sehingga saya berharap semua proses yang saya lakukan merupakan sebuah bentuk tindakan yang kreatif dan aktif yang sudah saya lakukan itu Pak. Baik ya. Ya betul Bu Erma ya. Saya juga setuju yang tadi Bu Erma sampaikan. Menurut saya juga sama, Bu Erma sudah dari kemitraannya tadi sudah muncul ya Bu ya. Iya, Pak. Sudah sangat cair, sudah tidak ada seperti sedang curhat saja gitu ya. Jadi sudah Iya, Pak, mencair. betul, Kemudian ya. pertanyaannya pun sudah bagus Bu, Iya, terima sudah kasih. kreatif, sudah dapat menggali apa yang ada pada Keluh diri. kesah, ya. Iya, Baik, sudah Bapak. bagus. Bu Erma, selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Erma berdasarkan hasil dari coaching tersebut tadi? Kompetensi yang ingin dikembangkan tentu kompetensi yang menggali ya kemampuan dari rekan-rekan guru di Iya. sini, seperti tadi program-program yang dilakukan kayaknya progres yang bagus dan luar biasa Iya. Pak untuk bisa dilaksanakan untuk kemajuan peningkatan kualitas Bapak Ibu guru di sekolah ini. Oke, baik Bu Erma, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Siap, Pak. Kegiatan kita sudah selesai ya. Baik Bapak. Oke, terima kasih Bu Erma atas memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi observer Bu ya pada kegiatan coaching Ibu hari ini. Kebetulan sudah jam istirahat Bu Erma. Iya Pak. Dulu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya di kantin. Ya. Bapak terima kasih banyak Baik. sudah meluangkan waktunya di sekolah saya. Ini sangat berarti untuk saya dan tentunya Bapak Ibu guru di sekolah kami. Jangan kapok, jangan Insya Allah sampai tidak. tidak datang lagi. Pastilah kamu. Iya, hasil dari yang disampaikan akan kami catat sebagai bentuk evaluasi diri dan peningkatan kinerja. Oke, terima kasih Bu Erma. Saya pamit dulu ya Bu Erma ya. Makasih banyak ya Pak Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Depri. Apa kabar Pak Depri? Alhamdulillah sehat. Terus ada gimana? Alhamdulillah, sehat walafiat Pak Dep. Alhamdulillah ya sehat semua. Keluarga kumaha Pak Dep? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ya benar? Oh, Enggak. semalam dapat WA dari Pak Depri. Iya, saya malam-malamnya gue maaf ya. Nggak apa-apa. Gimana Pak Dep? Ini Bu, saya mau melakukan kegiatan coaching. Nanti ada salah satu guru saya itu semalam juga WA ke saya, katanya pengen curhat tentang permasalahan beliau terhadap muridnya. Jadi minta di coaching sama saya Bu. Jadi maksud saya semalam itu ingin minta bantuannya sama Ibu Saada untuk jadi observer saya pada kegiatan coaching nanti. Kebetulan kegiatan coaching nanti Ibu tadi harus di video ya, sesuai dengan apa namanya, ada tugas buat saya Bu, ada kaitannya tugas buat saya. Jadi gimana Ibu, bersedia Bu? Insya Allah. Apa ini kan semalam saya baca tuh, oh ada kegiatan coaching. Iya. Jadi saya udah siapkan sedikit dokumen lah mungkin ya Pak Depri, karena kalau kegiatan praktik coaching itu harus jelas ya Pak Depri, Iya, urutannya, lalu rubrik penilaiannya seperti apa, jadi supaya terarah, sehingga tujuan dari praktik coaching yang Pak Depri sampaikan hari ini itu bisa terrealisasi begitu Pak Depri. Mohon izin saya sampaikan ya Pak Depri ya. Jadi mungkin nanti ketika Pak Depri akan melaksanakan praktik coaching dengan salah satu guru Pak Depri, saya bisa memperhatikan di poin pertama seperti ini, bahwa saya yakin Pak Depri sudah mempersiapkan ya apa-apa yang menjadi persiapan di pra coaching seperti apa. Lalu saya akan mengamati dengan nanti saya mengobservasi lah kegiatan seperti apa. Lalu untuk bahan observasi ke depannya lagi mungkin bahan refleksi Pak Depri juga saya akan memberikan
sedikit refleksi lah mungkin di akhir begitu mungkin Pak Depri ya. Siap Bu, siap. Tapi gurunya sudah hari ini akan Oh ada ya, nanti ada Bu di kelas mungkin nanti saya hubungin dulu ya. Mangga. WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu, Damang mangga. Bapak. Alhamdulillah. Ibu Damang. Silakan duduk Bu. Atur nuhun Bapak. Bu Erma sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Bapak sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat. Bu Erma menindaklanjuti masalah WA Bu Erma ke saya. Siapa? Katanya Bu Erma ini ya ada sedikit masalah dengan muridnya. Iya Pak. Oke. Kemudian minta di coaching sama saya ya. Iya Pak. Baik. Sebelumnya Bu Erma karena kegiatan coaching ini nanti akan menjadi dokumentasi buat saya. Siap. Saya meminta izin untuk merekamnya nanti. Gimana Bu? Boleh? Mangga Pak, mangga. Boleh ya. Baik, terima kasih. Enggak Pak, silakan direkam. Nah, Bu Erma, kira-kira saya pengen tahu nih permasalahannya apa sih yang dialami Bu Erma? Permasalahan Oh, iya. terhadap sesama muridnya itu apa sih? Siap Pak. Ya kebetulan ini Pak berkenaan dengan proses yang ingin saya sampaikan ya Pak ya. Kebetulan 1 bulan terakhir ini nih Pak, rasanya tingkat pelanggaran anak itu meningkat gitu kan. Saya coba cari informasi, saya coba deteksi, karena kebetulan Bapak tugaskan saya juga di kesiswaan ya Pak ya. Ternyata salah satu penyebabnya ada salah satu siswa yang berposisi sebagai trigger Pak. Oh iya. Jadi ada satu siswa yang memicu, kebetulan ini kelas 8, jadi kan berdampak juga ke kelas 7. Hal ini loh Pak yang menjadi temuan saya sementara ini, dan tentunya ini kan menjadi masalah, khawatir akan lebih meningkat lagi tingkat pelanggaran di sekolah kita. Oke. Jadi banyak anak yang melakukan pelanggaran Bu ya? Iya, Di sebulan sekolahnya ini ya? Pak. Oke. Nah Bu Erma, kira-kira apa nih yang ingin Bu Erma dapatkan dari percakapan kita ini? Harapannya sih tentunya karena berkaitan dengan anak ya Pak ya, Iya. tingkat pelanggaran anak menurun, bahkan harapannya sih tidak ada sama sekali. Iya, betul Bu ya. Yang kedua karena memang temuan kita itu ada siswa yang berposisi sebagai trigger, sebagai Iya. pemicu masalah, tentunya harapan saya menemukan cara untuk mengantisipasi masalah ini. Dengan mengantisipasi 1 siswa ini harapannya penurunan itu dapat terjadi Pak. Oh berarti permasalahan itu tadi ada dari anaknya Bu ya, anaknya ada ibarat mas seperti Yang memicu tuh. yang memicunya Bu ya. Iya. Iya, oke. Nah kira-kira Bu Erma sudah punya ide belum? Udah punya cara untuk mengatasi hal tersebut? Iya. Sudah kemarin tuh saya pikirkan nih Pak, Iya. cuma mungkin mudah-mudahan minta pertimbangan Bapak ya. Iya. Yang pertama sih saya mungkin akan mencari informasi latar belakang keluarga Pak, Iya. dengan memanggil orang tuanya ke sini, kemudian mencari latar belakang hal apa yang menyebabkan anak tersebut memiliki kemampuan gitu kan, Iya. yang menggerakkan orang lain untuk membuat pelanggaran. Tentunya kan dilatar belakangi oleh masalah keluarga biasanya. Oh iya. Sejauh ini dalam pengamatan saya siswa tersebut memiliki catatan-catatan tertentu, itu yang ingin saya klarifikasi kepada orang tua. Yang kedua mungkin saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, dengan BK dalam proses penyelesaian ini. Kemudian yang ketiga saya juga ingin memberikan tindakan represif Pak. Kalau ya preventif dan represif diantaranya tindakan represifnya mungkin yang akan dilakukan oleh BK. Ya. Sedangkan preventif atau pencegahannya salah satunya saya ingin melakukan kerjasama Pak dengan pihak kepolisian. Oh iya. Dengan melakukan pembinaan secara keseluruhan tentang bagaimana dampak sebuah tindak pidana yang dilakukan. Oke, baik Bu. Bagus itu Bu rencananya tadi berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya Bu ya. Betul Pak. Kemudian dengan memanggil orang tua ya Bu ya. Betul Pak. Kemudian melihat latar belakang ya. Ya, Hmm. oke sudah bagus Bu.
dulu nih Bu. Kira-kira menurut Ibu, rencana Ibu sekarang sudah mencapai level berapa? Oh gitu ya Pak ya. Aduh kalau ditanya level ini agak bingung ya Pak yang menjawabnya. Iya. Tapi kalau dari tahapan yang sudah ingin saya lakukan ya Pak Iya. ya, pertama saya mencari latar belakang permasalahan, kemudian ada keterlibatan orang tua, kemudian keterlibatan dari pihak sekolah, dan juga kita mengambil esensi dari pihak luar yang memberi kemitraan yang memang sejalan dengan masalah yang kita hadapi. Saya sih memiliki harapan besar bahwa tahapan yang saya capai kali ini di posisi 8. Oh, 8. Iya. Ya. Lalu semuanya terkoordinasi dengan baik keseluruhannya. Jadi tadi Ibu pingin sampai di level 8 ya Bu ya? Iya. Ya sudah bagus. Nah, Bu Erma, menurut Bu Erma nih, agar bisa mencapai level 8 tersebut, nah, apa nih yang harus Bu Erma lakukan? Yang ingin dilakukan mungkin perencanaan yang tadi segera dilaksanakan ya Pak ya, adanya koordinasi. Kalau ke orang tua mungkin saya akan memberikan surat panggilan, undangan lah sifatnya, kemudian dengan teman-teman saya nanti menyampaikan permasalahan untuk berkolaborasi bersama menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. Kemudian kepada pihak di luar seperti kepolisian, mungkin saya akan melakukan surat undangan untuk pembinaan siswa kami Pak. Jadi melakukan atau mengundang orang tua Ibu ya? Iya Pak. Untuk rapat ke sekolah Ibu ya? Betul Pak. Nah, itu yang bagus. Nah, Bu Erma, kira-kira berapa lama nih atau mau mulai kapan rencananya dilaksanakan? Iya, sempat sih saya ngobrol ya Pak ya dengan teman-teman secara ini. Sepertinya harus secepatnya ya Pak ya, karena dampak dari posisi anak yang memiliki posisi trigger ini kayaknya berbahaya juga Ya, Pak kalau betul. dibiarkan. Jadi mudah-mudahan sih Sabtu ini saya akan layangkan surat sehingga proses penyelesaian mulai dari Senin mulai kita langsung sikapi Pak. Oke, jadi mulai langsung segera disikapi Bu Ya, ya? minggu ini Mulai disikapi. minggu ini ya. Ya. Oke. Nah Bu Erma, kira-kira berapa lama Bu proses si anak bisa berubah dari Masalah dari masalah tersebut? Kira-kira berapa lama itu Bu? Rencana Bu Erma? Ya, kalau melihat proses ya Pak ya, kan Sabtu saya mau melayangkan surat, Senin mulai ada upacara bendera kita pembinaan dari kepolisian, hari itu juga kita eksekusi orang tua. Ya mudah-mudahan harapan saya sih karena secepatnya minggu depan sudah ada proses Ada penyelesaian perubahan. harapannya karena tidak bisa ditunda ya Pak ini karena Iya. dampaknya keseluruhan kepada siswa yang lain. Oke. Nah Bu Erma, menurut Bu Erma nih, apa yang Bu Erma dapatkan dari sesi percakapan kita ini? Sebuah kelegaan ya Pak ya. Iya. Satu, sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi beban di hati saya, di pikiran saya, yang menjadi sebuah tanggung jawab bersama ya Pak ya, tentang bagaimana mendidik anak supaya bisa memiliki kesadaran ya Pak ya. Betul. Nah yang kedua, setelah pembicaraan dengan Bapak, setidaknya kan saya merasa mudah-mudahan Bapak ini bisa mendukung ke arah program yang saya lakukan nih Pak. Insya Allah. Harapannya jadi ketika saya melangkah dengan keyakinan yang baik dan penuh. Baik. Oke, Bu Erma, perasaannya gimana sekarang? Senang Pak, Senang. plong gitu kan. Sudah tidak bingung lagi? Tidak Pak. Oh. Seizin Bapak nih nanti, jadi saya lebih bersemangat lagi nih untuk melaksanakan perencanaan yang saya buat. Nah, Bu Erma, saya pengen minggu depan kita bertemu lagi ya. Saya pengen tahu perkembangan murid Bu Erma itu Baik Pak. setelah seminggu, apa ada perubahan atau tidak ya. Amin ya. Mudah-mudahan prosesnya berjalan baik ya Pak Ya, ya. betul. Harapan kita juga tercapai. Kemudian anak ini juga memiliki kesadaran sehingga memberikan dampak kepada rekan-rekan lain. Mohon doanya Pak, Ya, dukungannya untuk pelaksanaan program ini. Oke. Baik, mungkin Bu Erma itu saja mungkin ya. Baik Pak. Beberapa Baik. pertanyaan dari saya, mudah-mudahan setelah proses coaching ini Iya Pak. Bu Erma sudah menemukan masalahnya, sudah menemukan
maksudnya sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Erma alami. Mungkin bisa aja Bu Erma ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ya, sudah menyiapkan waktunya kepada saya. Sama-sama. Dan tentunya saya sudah mendapatkan solusi yang luar biasa dengan keyakinan yang saya miliki. Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mohon izin ya Pak ya, karena saya ada jam kelas berikutnya. Mangga silakan. Ya, Bapak, Mangga, Ibu. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Devri, luar biasa Pak Devri, menurut saya bagus sekali barusannya. Proses coachingnya sudah berjalan bagus ini. Mohon izin nih Pak Devri, saya ingin mengevaluasi sedikit Ya, intinya boleh. untuk kepentingan bahan refleksi lah untuk Pak Devri dan kedepannya supaya semakin mantap lah ketika melaksanakan proses coaching ya Pak Devri. Kalau yang saya amati nih dari awal sampai kegiatan proses coaching ini berlangsung, saya lihat Pak Devri sudah semangat dan antusias gitu. Karena untuk antusias ini bisa memicu ibu guru tadi untuk lebih leluasa gitu ya menuangkan, dan saya lihat nampak sekali gitu ya. Apalagi di akhir katanya ibu guru tadi sudah merasa plong dengan dia mencurahkan ya. Namun Pak Devi, kalau boleh saya bertanya nih, indikator keberhasilan Pak Devi dalam menyelesaikan proses coaching ini seperti apa nih? Ya, baik. Tentunya indikator itu ya Bu, yang pertama tadi masalah dari kemitraan ya Bu ya. Jadi saya rasa tadi saya sudah menyampaikan atau melaksanakan proses coaching dengan santai ya Bu ya. Lalu kemudian dari proses kreatif pertanyaan-pertanyaan pun sudah cukup lumayan menggali dari kemampuan si Ibu Emma tadi tersebut. Mungkin gitu. Betul sekali Pak Devri, itu bagus sekali ya. Lalu ini berdasarkan catatan saya nih ya Pak Devri, tadi dari awal Pak Devri juga sudah menanyakan tujuan apa sih yang diinginkan oleh si ibu ini sehingga antusias untuk melaksanakan kegiatan coaching ya ke Pak Devri. Lalu Pak Devri juga sudah mengemukakan pertanyaan yang berbobot sehingga ibu guru tadi langsung, saya udah punya solusinya begini-begini. Itu luar biasa ya Pak Devri, solusi sebetulnya berarti muncul dari beliaunya sendiri. Betul, ya Pak Devri, betul, luar betul. biasa ya. Lalu tadi saya dengar juga levelnya sudah di lumayan lah kalau begitu ya Pak Devri ya. Lalu ini untuk bahan refleksi lah ke depannya bagi Pak Devri. Kira-kira ada kompetensi apa deh yang Pak Devri perlu kembangkan ke depan dalam kegiatan coaching berikutnya yang bisa lebih hangat lagi atau bagaimana nuansanya? Kira-kira apa tuh Pak Devri? Ya, kalau menurut saya tadi tentunya saya harus lebih fokus lagi Bu ya. Lebih fokus, lebih membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi. Mungkin tadi sudah cukup, tapi lebih ditingkatkan lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dari permasalahan-permasalahan apa yang dialami oleh coaching tadi. Mungkin itu. Betul. Lalu boleh satu lagi ya Pak Devri Boleh, ya. boleh. Tadi saya dengar juga ada rencana tindak lanjut ya, bahwa minggu depan akan dilaksanakan pertemuan lagi Iya, mungkinnya betul, dengan betul. ibu tadi. Itu luar biasa Pak Devri, saya malah oh iya betul, ini perlu tindak lanjut, jangan dibiarkan seperti itu Iya. saja tanpa mengetahui hasil dari tadi target si ibu berapa minggu. Nah, ya kan? betul. Itu luar biasa Pak Devri, tinggal dikembangkan lagi ya. Dan tadi yang Pak Devri sampaikan tentang kompetensi yang ingin dikembangkan itu seiring berjalan, seiring seringnya Pak Devri melaksanakan kegiatan seperti ini akan terasah dengan baik seperti itu mungkin Pak Devri. Betul. Mohon maaf nih saya tidak bisa membantu banyak ya barangkali. Sudah cukup ya, Pak sudah cukup. Devri. Saya harusnya saya terima kasih pada Bu Saada yang sudah Sama-sama. meluangkan waktu, yang sudah, saya tahu Bu Saada pasti sibuk, sangat sibuk, Aduh, tapi tidak. alhamdulillah untuk saya itu bisa diluangkan waktunya untuk saya. Insya Allah. Terima kasih Bu Saada. Saya izin pamit nih Pak Devri ya. Mangga. Mohon Terima kasih maaf banyak. ya. Mangga Pak Devri ya. Mangga. Yuk. Assalamualaikum Pak Devri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Selamat pagi, ya. Selamat Iya. pagi Ibu.
Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada ibu saya dulu tadi lagi di jalan, lihat handphone bunyi. Iya. Ada daripada Iya, ada apa Ibu. kemudian saya lewat ke arah sini, jadi Iya. saya sengaja ini. Iya. Mohon maaf sebelumnya ya Bu Iya, ya iya, mengganggu Pak. waktunya, apalagi Iya. tadi pas saya telepon atau saya WA Ibu sudah di jalan ya Bu Iya, ya. betul. Iya, saya berhubung hari ini Bu, rencananya ada kegiatan coaching Oh, gitu, Ibu, iya. dan saya mau minta bantuan Ibu untuk Iya. melakukan observasi Bu dari proses coaching saya nanti Ibu. Iya Gitu. baik, luar biasa. Eh. Ini bagus sekali, kebetulan saya juga lagi menyiapkan perangkatnya, jadi Iya. bertepatan sekali. Nah, untuk rubrik penilaiannya, karena kebetulan saya sudah ini ya Pak ya, mengarah program ini, saya sudah siapkan nih rubriknya. Nanti Bapak bisa lihat di sini. Dalam rubrik penilaian yang akan saya lakukan ada tahap 1 itu pra-supervisi, ada 4 item di sana. Bapak bisa lihat. Kemudian ada tahapan observasi dalam penilaiannya. Kemudian nanti mungkin saya akan lakukan pasca percakapan. Ada 3 item, jadi total semuanya ada 8 hal yang akan saya lakukan penilaian itu. Bagaimana menurut Bapak? Iya Ibu, terima kasih Ibu ya. Semoga nanti pas proses coaching nanti seluruh rubrik penilaiannya atau indikator-indikator dari penilaian ini bisa tercapai semuanya Bu ya. Amin, amin ya. Mudah-mudahan ya Pak. Iya Bu. Baik, kapan nih bisa dimulainya? Kalau boleh saat ini juga Saat Ibu. ini baik. Iya. Sudah disiapkan atau ada Bapak? Ada, iya. Ada. Alhamdulillah Makanya silakan. rekan saya ada. Nanti sebentar saya Mantap, ini Pak. dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Dev. Iya. Iya. Ya, silakan duduk Pak Dev. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Dev. Selamat pagi Pak. Iya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Pak, gimana sehat Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Iya. Sebelumnya Pak Dev menindaklanjuti ya WA yang kemarin Pak Dev kirim ke saya. Katanya Pak Devri ingin ngobrol lah, istilahnya ingin curhat. Iya, Katanya betul. sedang mengalami suatu permasalahan ya terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas Pak Devri ya Pak. Namun sebelumnya saya mohon izin nih Pak Devri. Karena kegiatan coaching pada hari ini saya ingin mempunyai dokumentasi ya, dan sebagai bahan refleksi saya juga pada kegiatan coaching hari ini ingin direkam Pak, gitu. Bagaimana, apakah bersedia atau tidak nih? Boleh Pak, mangga. Iya, oke. Terima kasih kalau memang sudah bersedia. Silakan Pak, direkam ya Pak. Ya, terima kasih Pak Devri atas kedatangannya pada hari ini ya Pak Dev. Saya kenalkan dulu ya Pak, Ya. sebelum proses coaching kita berlangsung. Di sini ada Bu Erma ya. Saya meminta bantuan beliau sebagai observer ya dari kegiatan coaching pada hari ini ya. Beliau melihat potensi saya sebagai coach sudah sampai mana ya Pak Dev ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung melakukan coaching ini ya Pak ya. Nah, seperti yang Pak Devri sudah sampaikan kemarin melalui WA ya Pak ya, ada yang ingin dibicarakan ya, terkait dengan persoalan. Nah, kira-kira persoalan apa ini nih yang membuat Pak Devri sampai mengirim DM ya kepada saya, WA kepada saya, yang saya pikir wah ini kayaknya sepertinya membuat galau beliau nih Bu. Ya boleh diceritakan Pak Devri. Iya nih Pak, jadi gini, perasaan saya sekarang lagi dibilang galau, memang galau Pak, galau dan bingung Pak. Jadi saya mempunyai masalah di kelas saya Pak. Ada 2 orang murid saya yang membacanya itu kurang lancar Pak. Sedangkan mereka itu kan sekarang sudah kelas 6. Iya. Dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian ya Pak ya. Iya. Akan mungkin nanti berlanjut ke tingkat SMP ya Pak. Iya. Jadi saya merasa bingung nih Pak. Bingung apa yang harus saya lakukan Iya. terhadap
murid saya yang kurang lancar membaca tersebut, Pak. Oh, Itu masalahnya, iya. Pak. Jadi Pak Depri mengalami atau menghadapi suatu permasalahan di mana dua orang murid ya yang ada di kelas Pak Depri, khususnya kelas 6 ya Pak, mereka kurang lancar membaca ya Pak ya. Betul. Nah, dengan adanya proses coaching ini Pak Depri ingin menemukan solusinya ya Pak ya. Iya, betul. Iya, jadi tujuan dari pertemuan kita kali ini, jadi apa nih yang menjadi harapan Pak Depri pada pertemuan coaching pada hari ini? Baik, Pak. Harapan saya, Pak, setelah kegiatan coaching ini, saya tentunya menemukan cara atau ide, Pak. Cara atau ide yang dapat mengatasi permasalahan terhadap murid saya yang kurang lancar membaca tersebut, Pak. Itu, Pak. Iya, jadi tujuan kita pada hari ini adalah Pak Depri ingin menemukan solusi ya, solusi, Betul. cara atau ide agar permasalahan terkait dengan dua orang siswa ini yang kurang lancar membaca, mengingat dua orang ini sudah kelas 6 ya, Iya. yang mau menginjak ke tingkatan SMP, agar bisa teratasi apa ya itu. Betul. Nah, dari pengalaman Pak Depri sendiri atau Pak Depri pernah membaca dari suatu literasi, nah kira-kira apa nih kesempatan apa yang dimiliki Pak Depri untuk mengatasi solusi itu Pak? Kira-kira apa nih yang pernah atau yang Pak Depri alami atau pengalaman Pak Depri? Ya, pengalaman saya, Pak, ketika saya ingin melaksanakan kegiatan belajar membaca kepada anak tersebut, Pak, si anak tersebut terkesan malu, Pak. Terkesan malu untuk maju ke depan, untuk saya bimbing belajar membaca, Pak. Ketika mau pun ke depan, dia hanya diam saja, tidak mengucapkan sepatah kata, hanya diam saja. Jadi saya berasumsi bahwa si anak tersebut mungkin malu, Pak. Mungkin malu diajar membaca. Ketika sudah kelas 6 belum lancar membaca, kemudian di depan teman-temannya, mungkin itu, Pak. Iya. Mungkin itu salah satu indikatornya ya Pak ya, Iya. membuat anak tersebut yang membuat anak tersebut tidak lancar membaca karena Iya. mungkin malu ya Pak ya. Iya. Nah, dari pengalaman Pak Depri sendiri ini, ketika ada indikator hal seperti itu ya, kira-kira solusi atau apa ya istilahnya, penyelesaian masalah nih. Iya. Dari masalah tersebut yang Pak Depri pernah atau sudah rencanakan, Iya. atau yang Pak Depri pernah pengalaman akan menerapkan apa nih untuk Iya, mengatasi betul. masalah? Sebenarnya, Pak, rencana sudah ada, Pak, tapi hanya sepintas itu, Pak. Iya. Sepintas belum saya belum hendak melangkah gitu, Pak. Iya. Sempat melangkah. Rencananya tadinya saya ingin mengadakan jam tambahan, Pak, setelah pulang sekolah kepada siswa yang kurang lancar membaca tersebut. Jadi selepas pulang sekolah mereka langsung belajar membaca dengan saya, karena mungkin menurut pendapat saya tadi, sepertinya si anak ini, Pak, malu mungkin, Pak. Malu ya? Iya, malu belajar, belum bisa lancar membaca, terus di depan teman-temannya diajar membaca oleh saya gitu, Pak. Sepertinya itu. Iya, itu ya. Jadi Pak Depri mempunyai solusi ya, Ya. yang ingin diterapkan, yaitu dengan menambahkan jam tambahan belajar ya. Itu Ya, pun betul. dilakukan sepulang sekolah ya Pak ya. Sekolah. Nah, kalau kira-kira kalau saya nih punya skala 1 sampai 10 nih. Nah, dalam proses penerapan solusi yang ingin Bapak terapkan itu, kira-kira Bapak itu sekarang posisi ada di mana nih Pak? Kalau dari level 1 sampai 10 ya, Pak, Iya. menurut saya baru mencapai di angka 6, Pak, di level 6, iya. Iya. Karena saya baru hanya mempunyai sebatas rencana, Iya. tapi belum dilaksanakan tindakannya gitu. Iya, iya. Jadi posisi Pak Depri ada di angka 6 ya, kalau Iya. dari skala 1 sampai 10 dalam mencapai pencapaian tujuan yang akan diterapkan nanti ya. Iya. Nah, dari skala tersebut nih, nah
yang menjadi kekuatan Pak Depri sendiri nih untuk mencapai tujuannya nih? Karena ada posisi di 6, tentu Pak Depri saya yakin mempunyai kekuatan sendiri nih ya, kekuatan yang ada diri sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kekuatan seperti apa nih yang Pak Depri miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kekuatan Pak, menurut saya kekuatan yang saya miliki tadi ya Pak, saya ingin pertama punya tekad Pak, tekad ingin si anak tersebut bisa lancar membaca sebelum mencapai pada waktu ujiannya Pak ya. Kemudian saya juga mungkin ingin melakukan kolaborasi Pak, ya kolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama mungkin saya nanti berkolaborasinya dengan guru kelas bawah Pak, apabila nanti intinya meminta bantuan Pak, karena supaya target saya itu nanti bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ya, saya percaya Pak Depri adalah sosok pendidik ya, pendidik yang memang dilihat dari kinerja selama ini Pak Depri mempunyai kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, yang mempunyai tekad yang tinggi ya Pak, dan Pak Depri juga memiliki kompetensi komunikasi yang baik ya Pak ya. Nah, berbicara masalah yang tadi Pak. Nah, tentu dalam penerapan yang ada, penerapan solusi ya dari permasalahan yang ada itu pasti kita akan seiring berjalannya penerapan itu pasti kita akan menghadapi hambatan-hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira nih Pak Depri, hambatan seperti apa nih yang akan dihadapi ya, prediksi Pak Depri, lalu solusi apa nih yang sekiranya Pak Depri punya untuk mengatasi hambatan tersebut? Hambatannya Pak mungkin dari orang tua ya Pak, karena mungkin orang tua ada yang mengizinkan atau tidak atas kegiatan yang saya rencanakan ya Pak. Orang tua juga mungkin dia merasa malu, kenapa jadi malu dengan yang lain, kenapa anak saya udah kelas 6 belum bisa belajar baca ya Pak. Jadi mereka orang tuanya jadi malu sama orang tua yang lain mungkin Pak. Jadi mungkin solusinya nanti saya ingin melakukan pendekatan kepada orang tua tersebut, memberikan pengertian ya Pak ya, lalu terutama meminta izin supaya diizinkan untuk si anaknya tersebut nanti mengikuti kegiatan les selepas pulang sekolah nanti yang akan saya laksanakan. Kalau itu kan dari segi orang tuanya ya Pak ya. Kalau misalkan dari segi siswa sendiri, kira-kira akan ada hambatan tidak Pak? Kalau menurut saya dari sisi siswa sendiri, dari segi siswa tidak ada Pak, karena siswa kan pasti mengikuti instruksi dari gurunya Pak. Mungkin yang saya prediksi itu tadi, kenapa si siswa tidak mau dia belajar membaca di kelas, prediksi saya karena mungkin dia malu Pak, malu dengan teman-temannya, karena hanya tinggal dia saja atau dengan temannya tadi berdua yang belum bisa belajar membaca. Dari solusi-solusi yang tadi Depri sampaikan, nah sekarang kira-kira rencananya nih, rencana aksi dari perencanaan solusi yang ingin Pak Depri terapkan itu rencananya seperti apa nih Pak? Baik, rencananya nih yang akan dilakukan Pak Depri untuk mencapai tujuan tersebut. Baik Pak Dayat, rencananya Pak, yang pertama mungkin saya akan menyusun jadwal ya Pak, jadwal pelaksanaan dari kegiatan saya tersebut. Lalu sudah pasti saya melakukan kolaborasi ya Pak, kolaborasi dengan guru rekan sejawat di kelas bawah. Kemudian yang paling utama itu tentu mendapatkan izin dari orang tua siswa tersebut untuk dapat siswa tersebut mengikuti rencana yang saya buat. Iya, itu ya. Jadi rencana-rencana yang bagus ya menurut saya. Semoga rencana yang tadi Pak Depri sebutkan dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterapkan ya Pak ya. Nah, berbicara masalah rencana tersebut juga Pak, mengingat kelas 6 itu kan sebentar lagi akan menghadapi ujian ya Pak ya, tidak waktu lama lagi lah itu. Nah, kira-kira jangka waktu dalam penerapan solusi tersebut itu berapa lama Pak?
Kalau misalkan jangka waktu Pak, saya membuat targetnya itu 1 bulan Pak. 1 bulan si anak tersebut sudah lancar, dan nanti di setiap minggunya ada evaluasi Pak, sudah sampai mana si anak belajar membacanya, mungkin dari kecepatan membaca, intonasi atau yang lainnya Pak, mungkin itu Pak. Jadi mengingat mau ujian ya, Iya. akan ujian kelas 6, jadi waktunya 1 bulan. 1 bulan. Memang idealnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Mengingat kelas 6 sebentar lagi menghadapi ujian. Betul. Nah, dari rencana-rencana tersebut dan penerapan tersebut Pak, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak tadi itu ukurannya apa nih Pak? Indikatornya apa yang menjadi ukuran keberhasilannya? Tentunya ukuran keberhasilannya Pak, nanti kita ditentukan dari seberapa cepat, tepat si anak tersebut membacanya Pak. Mungkin itu Pak ukurannya, ukuran dari keberhasilan si anak tersebut sudah lancar ataupun sudah mahir dalam membaca. Itu ya ukuran dari keberhasilan. Jadi kita lihat dari ketepatan Iya. dan kecepatan membaca 2 siswa tersebut ya Pak Betul, ya. betul. Nah, selanjutnya nih, ketika sudah pelaksanaan dari rencana dan perencanaan dari solusi-solusi yang Pak Depri akan terapkan untuk mengatasi masalah tersebut, nah komitmen apa nih Pak terhadap rencana-rencana tersebut yang akan Bapak buat atau yang akan Bapak laksanakan, komitmennya seperti apa? Komitmen tentang rencana yang akan saya buat Pak, saya hanya ingin siswa saya nanti ketika mereka lulus, yang penting mereka bisa yang utama pasti membaca ya Pak ya, membacanya lancar. Untuk masalah nanti ilmu pengetahuan yang lainnya pun itu dapat mengikuti ya Pak ya. Jadi komitmen saya ingin siswa saya ketika nanti dia lulus dan melanjutkan ketika selanjutnya 100% dapat membaca semua. Amin. Dapat lancar. Nah, dalam pelaksanaan rencana tersebut, kira-kira apakah ada pihak lain atau orang lain yang akan dilibatkan Pak? Mungkin tadi Pak seperti saya ungkapkan dari awal, yang akan saya libatkan yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru kelas bawah. Baiklah, Pak Depri, Iya. bagaimana nih itu proses coaching ya pada hari ini? Bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol ya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Depri hadapi? Bagaimana nih perasaan? Alhamdulillah Pak, sekarang merasa sudah ada gambaran, sudah lega Pak. Iya. Sudah tidak galau lagi karena sudah menemukan solusinya Pak. Tadinya sudah ada tapi saya ragu setelah di coaching sama Bapak. Oh iya, berarti solusi saya ini ternyata tepat Pak. Mungkin itu perasaan saya. Jadi sekarang sudah tidak galau lagi. Alhamdulillah sudah tercerahkan dengan kegiatan coaching yang Bapak lakukan ini. Baiklah, semoga apa yang kita bicarakan segera Pak Depri laksanakan dan Amin. tentunya berharap mendapatkan hasil yang baik ya Pak ya. Iya, Baiklah, mengingat waktu yang Iya. Sudah semakin siang ya Pak. Iya. Pak Depri juga mungkin akan kembali ke kelasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Pak. Saya yang harusnya berucap terima kasih Pak karena sudah di coaching. Alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan. Iya, alhamdulillah. Ya Pak. Baik, mangga Iya, Pak ya. iya, Terima kasih banyak. Ya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, Ibu. Proses coaching sudah selesai dilaksanakan. Luar biasa ya dengan permasalahan yang dihadapi. Tadi kita dengar semua bahwa ada siswa yang belum bisa membaca. Iya, Maka betul. sudah menemukan nih Bapak Guru ini solusinya Iya. dari hasil coaching ini. Nah, menimbang keberhasilan tadi, bolehlah saya bertanya kepada Boleh Bapak Ibu, ya. Bangga. Kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang dikembangkan untuk mencapai apa yang diinginkan? Iya, indikator yang ingin saya capai ya Bu ya, Iya. tentunya
saya ingin mengembangkan prinsip coaching yaitu dari segi kemitraan. Makanya tadi saya dengan Pak Depri sebisa mungkin membuat komunikasi yang dua arah dan saling membuat nyaman antara satu dengan yang lainnya, Bu. Itu. Dan yang kedua yaitu saya mencoba untuk, saya pikir yang tadi saya lakukan sudah sudah memiliki atau ada kompetensi di kehadiran penuh, Bu. Saya mencoba menanggapi, melihat apa yang beliau lakukan, mendengarkan apa yang beliau katakan, gitu Ibu. Indikator kayaknya. Iya, baik. Memang tadi tampak sekali ya. Iya. Lihat, saya juga bikin beberapa catatan nih mengenai proses yang tadi, bahwa memang proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bapak tadi sudah berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan tadi, kemitraan juga sudah memang terpenuhi ya Pak ya. Terasa sekali nuansa alurnya, kemudian memang terasa sekali tadi kelihatan nyamannya, kegalauan dari Bapak tadi juga sudah nampaknya ada solusinya. Jadi artinya apa dari hasil ini, bolehlah kayak saya katakan proses ini berhasil dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Namun kira-kira setelah proses ini berjalan, hal apa nih yang ingin Bapak lakukan dalam meningkatkan kompetensi berkenaan dengan coaching-coaching? Iya, mungkin dari proses coaching yang tadi ya Bu ya, walaupun memang sudah mengacu kepada kompetensi coaching yang di bagian membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, mungkin saya kedepannya akan mengembangkan kompetensi itu Ibu, supaya lebih menguasai lagi dan lebih mempunyai lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi, supaya coach itu dapat terus menggali potensi yang ada di dirinya Ibu, itu mungkin. Iya nih Pak, kalau mendengar dari apa yang tadi sudah terlaksana, saya sih memiliki keyakinan Bapak mampu melakukan hal yang lebih baik dari ini. Namun nih Pak, berhubung waktu, mudah-mudahan sih apa yang bisa saya bantu hari ini bisa memberikan manfaat ya Pak ya. Kemudian juga baik kepada Bapak, tentunya juga kepada saya dan semuanya. Saya sih berharap diberikan lagi ruang waktu di kesempatan berikutnya. Namun hari ini mungkin saya izin dulu, karena waktu sudah siang, WA sudah berjalan, katanya harus segera menuju lokasi. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Ibu Erma sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan segala sesuatunya untuk menghadiri undangan saya untuk melakukan observasi ya terhadap proses coaching yang saya lakukan ini Bu. Salam untuk keluarga Ibu, hati-hati di jalannya. Salam itu buat Ibu di rumah dan seluruh rekan kerja di sini. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.